Perkenalkan, nama saya Meriana, Prodi PAI kelas A semester 3. NIM 1901010111. Video ini saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam yang dipimpin oleh Ibu Marlina MPDI. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, senang sekali ya pada pagi hari ini Ibu bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu mau menanyakan siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua, Masya Allah. Baiklah adik-adik, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa meningkatkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, alhamdulillahirabbil-alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mengulas sedikit mengenai perkembangan Islam masa Bani Umayyah di Andalusia. Nah, dalam hal ini kita akan membahas poin-poin penting mengenai perkembangan Islam masa Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama, kita akan membahas sejarah lahirnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Nah, Bani Umayyah adalah kekhalifahan dinasti Umayyah atau kekhalifahan Islam yang pernah berkuasa di Semenanjung Liberia, yaitu Spanyol dan Portugal dalam rentang waktu antara 756 dan 1031. Silahkan adik-adik mencatat poin-poin penting yang Ibu jelaskan. Baiklah, Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi masuknya Islam di Andalusia. Apa saja itu? Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini merupakan kemampuan kuat para penguasa Islam untuk mengembangkan dan membebaskan wilayah Islam. Nah, Andalusia atau Semenanjung Liberia mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Bani Umayyah. Siapa saja yang berpengaruh pada penaklukan itu? Yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, di mana tentara Islam pada saat itu yang sebelumnya sudah menguasai Afrika Utara menjadikannya sebagai salah satu provinsi dinasti Umayyah. Nah, dalam proses penaklukan Andalusia ada 3 pahlawan yang dikenal paling berjasa. Siapa saja itu? Yang pertama, Thorif bin Malik, yang kedua, Tariq bin Ziyad, dan yang ketiga, Musa bin Nusair. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol itu sendiri, di mana penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada saat itu, di mana kondisi sosial, ekonomi dan politiknya sudah sangat menyedihkan, sehingga memudahkan umat Islam untuk memasuki wilayah Spanyol. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepemimpinan dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, kepemimpinan dinasti Umayyah di Andalusia dipimpin oleh beberapa penguasa besar selama masa pemerintahannya. Dan secara garis besar, ada 3 pemimpin yang dikatakan paling menonjol di antara pemimpin lainnya. Siapa saja itu? Yang pertama, Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini berkuasa pada 931 Masehi sampai dengan 961 Masehi. Dan yang kedua, Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai dengan 976 Masehi. Dan yang ketiga, Hisham
Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai dengan 1009 Masehi. Nah, pada masa periode pemerintahan tiga penguasa itulah dinasti Umayyah di kawasan Andalusia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang. Nah, terutama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama, Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini menggantikan kedudukan ayahnya pada usia 21 tahun, di mana penobatannya diterima dengan baik. Nah, Abdurrahman ini mengumpulkan pasukan militer yang sangat besar, sehingga pihak perusuh dan pihak musuh itu gentar, karena kepemimpinan Abdurrahman ini sangat mahir dalam menaklukkan wilayah Spanyol pada saat itu, sehingga tanpa perlawanan Abdurrahman menguasai Spanyol dengan sangat mudah, dan dia menguasai Spanyol di bagian belahan utara, kemudian dia menguasai Seville. Nah, yang kedua, Hakam II. Nah, Hakam II ini menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Abdurrahman. Pada masa ini, pimpinan suku Nafari yang semula telah mengakui otoritas pemerintahan Islam semasa Abdurrahman, mereka berusaha melepaskan diri dengan anggapan bahwa Hakam yang terkenal suka perdamaian dan terpelajar tidak akan menuntut ketentuan dalam perjanjian sebelumnya, dan seandainya Hakam II memilih jalan perang, niscaya kekuatan Hakam tidak sekuat kecakapan militer ayahnya. Tetapi anggapan masyarakat di daerah itu ternyata salah. Tetapi ternyata Hakam itu membuktikan dirinya tidak hanya terpelajar, tetapi dia juga mampu menyaingi dan menyamai kekuatan militer ayahnya. Nah, yang ketiga yaitu Hisham II. Nah, Hakam mewariskan kedudukannya kepada anaknya yang umurnya masih 11 tahun. Karena umurnya masih belia, ibunya yang bernama Subhanasub dan seorang yang bernama Muhammad bin Abi Amir mengambil alih kekuasaan tersebut. Nah, Muhammad bin Abi Amir ini merupakan seorang yang sangat ambisius. Nah, Muhammad bin Abi Amir ini menggelari namanya dengan sebutan Hajib al-Mansur setelah dia berhasil merebut jabatan sebagai Perdana Menteri. Nah, ia juga berhasil memegang seluruh cabang kekuasaan di negara tersebut, dan surat resmi dan maklumat di negeri diterbitkan atas namanya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan poin ketiga, yaitu kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Nah, kemajuan peradaban Islam di Andalusia ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, kemajuan pembangunan. Nah, kemajuan pembangunan ini terdiri atas yang pertama Cordova. Nah, Cordova ini merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil-alih oleh Bani Umayyah, yaitu penguasa Muslim. Nah, kota ini dibangun dan diperindah, di mana jembatan dibangun di atas air yang mengalir, dan taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol pada saat itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh terhadap Renaissance di Eropa. Nah, dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam di sana mencapai kejayaan yang banyak, di mana prestasi mereka peroleh bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia. Nah, kemajuan kedua yaitu kemajuan bidang ilmu dan sains. Nah, yang pertama filsafat. Nah, tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Asyaikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah.
Nah, tokoh kedua adalah Abu Bakar bin Tufail. Nah, penduduk asli Wadi Asyik, sebuah dusun kecil di sebelah timur Belanda, dan wafat pada usia lanjut tahun 1185 Masehi. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Nah, karya filsafatnya itu sangat dikenal dengan Hayy bin Yaqzin. Nah, yang kedua sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa mereka sendiri. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membahas poin keempat, yaitu kemunduran peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, adanya konflik Islam dengan Kristen. Nah, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Nah, yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Nah, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna karena mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti pada kerajaan-kerajaan Kristen. Nah, taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka. Dan yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Adanya rasa enggan orang-orang Arab untuk menerima orang-orang pribumi yang baru masuk Islam sebagai bagian yang sama dengan Muslim Arab lainnya. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan murud kepada mualaf itu suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Nah, selanjutnya kita beranjak ke poin terakhir, yaitu hikmah perkembangan Islam di Andalusia. Yang pertama, belajar dari sejarah dan masa lalu, kehancuran yang dialami dinasti yang berkuasa di Andalusia tidak mengambil pelajaran masa lalunya. Kebanyakan para penguasa hanya memikirkan ambisinya untuk tahta dan kekuasaan. Nah, mereka rela memberontak demi semua itu, maka timbullah kedengkian dan hasutan-hasutan, bahkan tak segan untuk membunuh sesama muslim demi cinta dan ambisinya untuk berkuasa. Dan yang kedua, bagaimana juga Islam di Andalusia adalah Islam yang memiliki wajah damai, sikap toleransinya tinggi terhadap agama lain untuk meyakinkan tak hanya toleransi beragama, namun juga untuk memberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan juga begitu luas. Dan yang ketiga, bahkan setiap pertikaian akan melahirkan sebuah kehancuran dan dampak yang lebih besar. Nah, yang keempat, memperkuat keyakinan akan kebesaran Islam di tempo dulu yang penuh dengan peradabannya. Dan yang terakhir, dengan majunya ilmu pengetahuan serta penerapannya, kita bisa membuat peradaban di dunia ini seperti majunya ilmu pengetahuan di Andalusia.